Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya pertemuan di hari kedua ini, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Vina Nabila di Labuan Bajo, NTT. Selamat pagi Vina, apa saja agenda pembahasan penting yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo? Selamat pagi, Maggie. Saat ini yang masih berlangsung setelah tadi para Perdana Menteri ASEAN disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini sedang berlangsung KTT ASEAN atau pertemuan antara Perdana Menteri setelah nanti Presiden Joko Widodo akan memimpin 5 pertemuan yang dijadwalkan akan digelar hari ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan format pleno, yang kemudian ada 4 pertemuan interface yang masing-masing diselenggarakan di Mororah, yaitu pertemuan parlemen dengan youth dan juga ASEAN Business Advisory Council dan atau pertemuan antara pebisnis ke bisnis yang berada di negara ASEAN dan juga High Level Task Force. Ini merupakan agenda yang nantinya akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Tadi Maggie, hari ini memang dijadwalkan para Perdana Menteri tiba di venue utama, yaitu di Hotel Mororah, di mana seluruh Perdana Menteri disambut langsung, dan ada yang menarik, yaitu salah satu kepala negara dari Brunei Darussalam, yaitu Sultan Abdullah membawa anaknya, yaitu Abdul Matin, yang ini merupakan bukan pertama kalinya anaknya dibawa untuk menghadiri acara dalam perhelatan internasional. Tadi kemudian yang kedua adalah seperti yang dijanjikan atau seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya, bahwasanya saat ini memang Perdana Menteri Timur Leste akan menyampaikan pidato pertamanya di depan para pemimpin para Perdana Menteri ASEAN. Tadi beberapa poin yang dapat saya sampaikan terkait dengan pidato pertama yang disampaikan oleh Mata Tuah, yaitu terkait dengan keanggotaan penuh Timur Leste di negara ASEAN. Timur Leste akan mendukung pembahasan terkait dengan kawasan, kemudian terkait dengan digital ekonomi dan juga isu perbatasan. Kita tahu bahwasannya kalau misalnya melihat hubungan bilateral antara Timur Leste dan Indonesia pada Februari lalu, Presiden Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Timur Leste sempat bertemu membahas 5 poin yang saat ini atau hari ini tadi lebih dielaborasi terkait dengan kerjasama ekonomi, perbatasan, bahkan ada pembahasan terkait dengan transisi energi dan juga pemulihan ekonomi atau pemulihan ekonomi setelah COVID-19. Maggie, untuk saat ini tadi setelah para Perdana Menteri disambut langsung oleh Joko Widodo, kemudian para Perdana Menteri diajak untuk family photo tepat di belakang atau backgroundnya itu kapal pinisi yang menjadi ciri khas dari Labuan Bajo. Kemudian setelah itu dibuka open remarks langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan dengan pidato dari Perdana Menteri Timur Leste, dan saat ini sedang berlangsung secara tertutup, dan di sela-sela pertemuan yang saat ini sedang berlangsung secara tertutup ada beberapa pertemuan bilateral. Dan setelah ada untuk hari ini yang nanti akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, tadi ada 4 pertemuan, kemudian nanti juga akan dilanjutkan ada 3 pertemuan yang dalam bentuk retreat atau pertemuan subregional, Maggie, yaitu pertemuan yang dipimpin oleh Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo khusus untuk 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand atau Growth Triangle. Ini merupakan salah satu skema yang ada di organisasi ASEAN. Kalau misalnya kita di organisasi ASEAN, seperti ada kerjasama internal dan juga kerjasama eksternal. Kemudian selain tadi retreat antara Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand, nanti juga ada pertemuan yaitu antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina atau East Growth Area, yang nantinya akan membahas terkait dengan penguatan ekonomi antara 3 negara-negara ASEAN tersebut, dikarenakan 3 negara tersebut memiliki kawasan atau memiliki karakteristik negara yang sama dalam upaya memulihkan ekonomi. Demikian, Maggie. Baik, kami akan terus memantau hasil ataupun konsensus pertemuan tingkat tinggi Kepala Negara Perwakilan ASEAN. Terima kasih Vina Nabila atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.